Soraya Esfandiari Bakhtiar, lahir 22 Juni tahun 1932, wafat 25 Oktober tahun 2001. Soraya adalah Ratu Iran. Dia merupakan istri dari Shah Muhammad Reza Pahlavi yang dinikahinya pada tahun 1951. Pernikahan mereka mengalami banyak masalah. Faktor utamanya adalah Soraya tidak bisa memberi keturunan seorang ahli waris atau anak laki-laki. Pada bulan Maret tahun 1958, perceraian mereka diumumkan. Karirnya sebagai seorang aktris cukup singkat. Soraya tinggal sendirian di Paris sampai akhir hidupnya. Soraya adalah anak sulung dan putri tunggal dari Halil Esfandiari Bakhtiari, seorang bangsawan Bakhtiari dan duta besar Iran untuk Jerman Barat pada tahun 1950-an. Soraya meninggal pada tanggal 25 Oktober tahun 2001 karena sebab yang tidak diketahui di apartemennya di Paris, Prancis. Dia berusia 69 tahun. Setelah mengetahui kematiannya, adik laki-lakinya, Bijan, dengan sedih berkomentar, "Setelah dia, aku tidak punya siapapun untuk diajak bicara." Bijan meninggal seminggu kemudian, setelah pemakamannya di Katedral Amerika di Paris pada 6 November tahun 2001 yang dihadiri oleh Putri Ashraf Pahlavi, Pangeran Gholam Reza Pahlavi, Pangeran dan Putri Paris, Pangeran dan Putri Naples, Pangeran Michel dari Orleans, dan Putri Ira von Furstenberg. Ia dimakamkan di Westfriedhof Quarter NR 143 di sebuah pemakaman di Munich bersama dengan orang tuanya dan saudara laki-lakinya. Tentang imannya, Soraya kemudian menulis tentang dirinya dan Ira, "Saya orang bodoh. Saya hampir tidak tahu apapun tentang geografi, legenda negara saya, tidak tahu apapun tentang sejarahnya, tidak tahu apapun tentang agama Islam." Soraya dibesarkan sepenuhnya oleh orang Jerman dan Katolik yang membuatnya memiliki identitas campuran. Dan ini membuatnya menjadi objek banyak ketidakpercayaan di Iran dengan ulama muslim yang mengatakan bahwa Syah tidak boleh menikahi gadis setengah Eropa ini yang tidak dibesarkan sebagai seorang muslim. Soraya menulis, perasaan menjadi seorang Kristen dan muslim, tetapi pada saat yang sama tidak menjadi salah satu atau yang lain. Telah mengukir dalam daging saya dua kutub yang berbeda di antara keduanya, yang telah terbentang keberadaan saya, yang satu secara metodis Eropa, yang lain secara brutal Persia. Tun Nasli Sabri, lahir 25 Juni tahun 1894, wafat 29 Mei tahun 1978. Nasli Sabri adalah permaisuri pertama di Kerajaan Mesir dari tahun 1919 hingga tahun 1936, dan dia adalah istri kedua Raja Fuad I. Ayahnya adalah Abdelrahim Sabri Pasha, Menteri Pertanian dan Gubernur Kairo, dan ibunya adalah Taufika Sharif Hanim. Sultan Mesir Fuad I pertama kali melihat Nasli di sebuah pertunjukan opera. Pada 12 Mei tahun 1919, Fuad melamarnya dan menikahinya pada 24 Mei tahun 1919 di Istana Bustan, Kairo. Nasli kemudian pindah ke Haramlek di Istana Abbasiyah. Dia berada di bawah tekanan dari suaminya untuk menghasilkan seorang putra, dan diperingatkan bahwa dia akan dikurung di Haramlek jika dia tidak melakukannya. Setelah kelahiran putra tunggal mereka, Faro, Nasli diizinkan pindah ke Istana Kobe, kediaman resmi kerajaan, bersama suaminya. Ketika gelar Fuad diubah menjadi raja, ia diberi gelar ratu. Ia kemudian memiliki 4 orang putri, Fauzia, Faiza, Faika, dan Fatia. Di masa pemerintahan Fuad, Nasli diizinkan menghadiri pertunjukan opera, pameran bunga, dan acara budaya khusus wanita lainnya, karena pendidikannya telah membuatnya sangat terdidik, berbudaya, dan terbebaskan untuk wanita Mesir pada saat itu. Nasli menemani raja berkunjung selama 4 bulan ke Eropa pada tahun 1927 dan sangat dipuja di Prancis karena keturunan Prancisnya. Pada tanggal 28 April tahun 1936, Raja Fuad meninggal karena serangan jantung dan putra Nasli, Faro, menjadi Raja Mesir yang baru. Nasli menjadi ibu suri. Pada tahun 1946, Nasli meninggalkan Mesir dan pergi ke Amerika Serikat untuk menjalani perawatan penyakit ginjal. Pada tanggal 13 September tahun 1950, Raja Faruk mencabut hak dan gelar ibu suri dan putrinya, Putri Fatia. Hal ini disebabkan oleh pernikahan Putri Nazil yaitu Fatia dengan Riyad Ghali Effendi, seorang Kristen Kopti.
Pernikahan ini sangat ditentang oleh Farouk. Nasli kemudian pindah ke agama Katolik dan mengubah namanya menjadi Mary Elizabeth. Pada tahun 1965, Nasli menghadiri pemakaman Farouk di Roma. Farouk digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 1952. Ia dipaksa turun tahta demi putranya yang masih bayi, Ahmad Fuad, yang menggantikannya sebagai Fuad II. Nasli meninggal pada tanggal 29 Mei tahun 1978 pada usia 83 tahun di Los Angeles, California. Rawiyah Rashad, penulis buku Nasli, Ratu dalam Pengasingan, mengatakan, tekstur sutra yang biasa ia gunakan untuk tidur sebagai Ratu Mesir berubah menjadi linen kasar. Pakaian yang dulu khusus dibawa kepadanya dari rumah mode internasional ternama, sekarang diganti dengan jubah katun sederhana. Lilin-lilin yang dulu bersinar terang, yang biasa menerangi sekelilingnya, dan jalannya kemanapun ia pergi telah padam. Hanya menyisakan kegelapan di tempat ia duduk sendirian, menunggu kematian yang tak terelakkan. Eleni atau Helena, Ratu Zeila, Ethiopia, wafat April tahun 1522. Eleni dikenal dengan sebutan Ratu Zeila, dan dia beragama Muslim Ortodoks Ethiopia. Dia adalah permaisuri Ethiopia dari tahun 1434 sampai tahun 1468. Penyerangan Zara Yakob ke wilayah Raja Hadia yaitu ayahnya Eleni adalah karena menolak membayar upeti tahunan yang menyebabkan tertangkapnya Eleni dan bertobat ke Kristen dari Muslim Ortodoks. Setelah Eleni tertangkap, maka Eleni dinikahi oleh Zara Yakob dan pernikahan mereka tidak memiliki anak. Menjelang akhir hayat Kaisar Zara Yakob, Kaisar semakin yakin bahwa anggota keluarganya sedang berkomplot melawannya dan memerintahkan beberapa kepercayaannya untuk menyiksa dan memukuli yang ketahuan berkomplot, dan Ibu Baida Maryam I meninggal karena penganiayaan ini pada tahun 1462. Dan Baida Maryam I menguburkannya secara rahasia di gereja Magdesa Maryam, dekat Debre Berhan. Setelah menguburkan ibunya, dia menyumbangkan dupa dan hadiah lainnya untuk mendukung gereja tersebut. Zara Yakob kemudian mengarahkan kemarahannya kepada Baida Maryam I hingga anggota gereja Ortodoks Ethiopia memperbaiki keretakan di antara keduanya, dan Zara Yakob secara terbuka menunjuk Baida Maryam I sebagai penggantinya. Dengan kematian ibunya sendiri, Baida Maryam I memberikan Eleni, istri ayahnya, gelar Ibu Suri. Eleni terbukti menjadi anggota keluarga kerajaan yang efektif. Eleni bekerja sama dengan Ibu Dawid, janda permaisuri Naot Mogasa, dan Degelhan dari Gojam, kerabat laki-laki tertua sang kaisar. Sejak masa kecilnya, Eleni sudah memiliki kesadaran akan dunia muslim yang lebih luas dan berusaha untuk mencapai rekonsiliasi dengan kekaisaran muslim tetangganya, yaitu Adal, dengan mempromosikan hubungan komersial. Misionaris Portugis Francisco Alvares mencatat bahwa Eleni memiliki tanah yang luas di Provinsi Gojam, dan juga mengatakan bahwa Eleni sempurna dalam segala hal di hadapan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan memiliki iman yang kuat, dengan berdoa dan menerima komuni kudus dalam hal duniawi. Dia sempurna dalam menyiapkan makanan untuk meja kerajaan, dalam keakraban dengan buku-buku, dalam pengetahuan tentang hukum, dan dalam memahami urusan negara. Atas sifat-sifat ini, Raja Baida Maryam I sangat mencintai Ratu Eleni. Dia menganggapnya seperti ibunya sendiri. Ratu Eleni meninggal April tahun 1522 karena lanjut usia. Alvares menjelaskan bahwa dia meninggal saat dia berada di Ethiopia dan kematiannya merupakan penyebab kesedihan bagi rakyatnya. Ada sebuah ungkapan beredar saat itu yang berbunyi, "Sejak ia meninggal, semua orang telah meninggal, baik besar maupun kecil, dan bahwa selama ia hidup, semua orang hidup dan dilindunginya, dan ia adalah ayah dan ibu dari semuanya." Shams Pahlavi, lahir 28 Oktober tahun 1917, wafat 29 Februari tahun 1996. Dia adalah putri sulung Reza Shah. Dia merupakan kakak perempuan dari Raja Iran, yaitu Muhammad Reza Pahlavi. Pada tanggal 8 Januari tahun 1936, dia dan ibu, serta saudara perempuannya, Ashraf, memainkan peran simbolis besar dalam penghapusan cadar, yang merupakan bagian dari upaya Shah untuk memasukkan perempuan dalam masyarakat publik. Shams Pahlavi menikah dengan Feridun Jam. Feridun Jam adalah
putra Mahmud Jam. Mahmud Jam pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Iran pada tahun 1935 hingga tahun 1939. Feridun Jam pernah bersekolah di sekolah militer di Tehran dan Saint-Cyr. Ia juga lulus dari Akademi Militer di Inggris, namun pernikahan tersebut tidak bahagia, dan pasangan tersebut bercerai pada tahun 1944. Setelah penggulingan Reza Shah, yang terjadi setelah invasi Inggris Soviet ke Iran pada tahun 1941, Shams dan suaminya menemani ayahnya selama pengasingannya ke Port Louis, Mauritius, dan kemudian pindah Johannesburg, Afrika Selatan. Pada tahun 1945 dia menikah lagi dengan Mehrdad Pahlbok dan tinggal di Amerika Serikat dari tahun 1945 hingga tahun 1947. Mereka memiliki 3 anak. Pasangan itu diam-diam berpindah agama dari Syiah ke Kristen Katolik pada tahun 1950-an setelah dibujuk untuk pindah agama oleh Ernest Peron. Sahabat Shah, suaminya dan anak-anaknya menganut Katolik. Setelah dia mendirikan gereja swasta di istananya di Mahsal. Dia dan keluarganya menetap di Santa Barbara pada tahun 1984. Dia mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk mengembangkan Red Lion Anshin Society Palang Merah Iran, menjadikannya organisasi amal terbesar di negara tersebut. Princess Shams Pahlavi meninggal pada tahun 1996 di California. Dia meninggal karena kanker. Dia dimakamkan di tanah miliknya di Santa Barbara.